Di setiap tim juara dunia, ada satu pemain yang menggendong mereka menuju gelar juara. Tapi terkadang, pemain terbaik yang sebenarnya bahkan bukan seseorang yang memenangkan penghargaan. Jadi di video ini, kita bakal lihat siapa pemain dengan rating tertinggi yang sebenarnya dari masing-masing 8 tim juara dunia terakhir. Semua untuk menjawab satu pertanyaan, siapa yang memberikan performa individu terbaik di Piala Dunia terakhir? Dimulai dari tahun 1998, saat Prancis masuk ke turnamen setelah tidak tampil di Piala Dunia selama lebih dari 1 dekade. Di pertandingan pembuka, pemain nomor 10 Zidane menanggung beban berat di pundaknya. Pertandingan dimulai dengan tegang. Sampai pada menit ke-35, Zidane melakukan aksi hebat untuk mendapatkan tendangan sudut, lalu dia mengambil tendangan itu. Umpan gol pertama Zidane. Setelah itu, lawan mereka Afrika Selatan tidak punya pilihan selain menyerang, dan ini memberi dia ruang untuk menguasai lini tengah lewat beberapa umpan yang berujung tembakan. Prancis pun menang, dan Zidane mengakhiri laga dengan rating 8,8 di SofaScore. Lalu di pertandingan berikutnya, dia terus mengontrol permainan dengan umpan-umpannya, tapi di babak kedua dia hilang kendali dengan menginjak lawan, sehingga kena kartu merah. Tindakan kasar itu membuatnya absen di pertandingan berikutnya, dan juga pertandingan babak 16 besar setelahnya. Tampaknya kecil kemungkinan dia bakal jadi pemain dengan rating tertinggi. Tapi saat Zidane akhirnya kembali di perempat final melawan Italia, dia menebus kesalahannya. 114 sentuhan bola, 5 umpan kunci, dan 5 gocekan. Meskipun begitu, pertandingan berakhir imbang, berlanjut ke adu penalti, dan dia mencetak gol. Pada akhirnya, Prancis lolos dan Zidane mengakhiri laga dengan rating 9,2. Sangat luar biasa. Tapi di pertandingan berikutnya melawan Kroasia, dia mendapat ruang gerak yang jauh lebih sedikit, sehingga mengakhiri laga dengan rating yang lebih rendah. Sampai titik itu, performanya di Piala Dunia belum bisa dibilang sangat mendominasi. Bahkan dia tidak masuk dalam 3 besar pemain terbaik di turnamen tersebut. Tapi saat partai final tiba, semuanya berubah. Zidane! Lift off for France! Gol pertamanya di turnamen ini, dan setelah itu, dia mencetak gol sundulan lainnya. Dia juga memberikan pelajaran dalam mengumpan dan melakukan beberapa gocekan, mengakhiri laga dengan rating 9,6. Prancis pun memenangkan Piala Dunia, dan Zidane mengakhiri turnamen dengan rating rata-rata 8,4. Tapi apakah dia bakal punya performa terbaik di Piala Dunia terakhir? Mari kita cari tahu dengan membahasnya dari turnamen ke turnamen, termasuk tahun 2026. Sekarang, 4 tahun kemudian, Brasil menjadi juara dunia, dipimpin oleh 2 pemain legendaris, Ronaldo dan Rivaldo. Tapi hanya satu dari mereka yang bisa mengakhiri turnamen dengan rating tertinggi. Ronaldo berusia 25 tahun, dan di laga pembuka melawan Turki, dia langsung mencetak gol, mengakhiri laga dengan rating 8. Kemudian di pertandingan berikutnya, dia mencetak gol lagi, tapi dia sangat minim sentuhan bola dan membuang beberapa peluang emas, jadi dia cuma dapat rating 6,9. Tapi dia bangkit. Di pertandingan terakhir babak grup, dia jadi mimpi buruk buat kiper dengan 7 tembakan dan 2 gol, rating 9. Tapi saat Ronaldo bersinar, Rivaldo juga melakukan hal yang sama. Di pertandingan pertama, dialah yang memberikan umpan buat gol itu, dan belakangan dia juga mencetak gol dari titik penalti. Lalu melawan Cina, dia mengatur jalannya permainan, mencetak gol, dan memenangkan sebagian besar duelnya, mengakhiri laga dengan rating 8,4. Dia bahkan mencetak gol di pertandingan terakhir babak grup. Persaingan di antara keduanya sangat sengit. Lalu, saat Brasil lolos ke babak 16 besar, kedua bintang ini kembali menunjukkan kelasnya. Masing-masing 1 gol, tapi Rivaldo punya sentuhan bola 2 kali lebih banyak dan memimpin tim dalam menciptakan peluang, mengakhiri laga dengan rating 8 dibanding 7,6. Hasil itu membawa Brasil ke perempat final melawan Inggris. Itu adalah pertandingan yang sangat sengit, di mana Ronaldo tidak bisa mencetak gol tapi tetap berkontribusi lewat umpan-umpannya. Sementara itu, Rivaldo juga mengalami pertandingan yang sulit, tapi tepat sebelum babak pertama usai, dia menerima umpan dan mencetak gol penyeimbang. Rating 7,7 dibanding 7,2. Tapi kalau Ronaldo tidak mencetak gol di situ, saat babak semifinal tiba, dia muncul dengan melepas tembakan tendangan cungkil ke pojok gawang. Sementara itu, Rivaldo punya sentuhan bola 2 kali lebih banyak, mencoba banyak tembakan, dan melakukan 4 gocekan. Dia kembali jadi kreator peluang utama tim, mengakhiri laga dengan rating 8,2. Jadi, dengan keduanya bermain di level terbaik, Brasil berhasil menembus final melawan Jerman. Tapi laga ini diawali sebagai final terburuk bagi Ronaldo, karena dia membuang 3 peluang emas. Ditambah lagi, dia gagal melakukan 1 pun gocekan. Jika Brasil kalah, dia bakal jadi biang keladi, sampai akhirnya pertandingan memasuki menit ke-67. Tenacity wins it back again. This is Rivaldo. It's been slipped by Kahn. Ronaldo puts Brazil into the lead in the World Cup final. Lalu dia mencetak 1 gol lagi ke pojok gawang.
gawang, tapi karena peluang yang terbuang sebelumnya, rating akhirnya tidak begitu tinggi. Jadi kalau dijumlahkan semuanya, Ronaldo mengakhiri turnamen dengan rating rata-rata 7,6, sementara Rivaldo dapat 7,9. Dengan 5 gol dan 1 umpan kunci, SofaScore memberinya rating tertinggi di seluruh skuad. Tapi untuk saat ini, Zidane masih memimpin. Sekarang, setelah perjalanan luar biasa Brasil, 4 tahun kemudian, juara berikutnya adalah Italia. Dan pemain yang akan mengakhiri turnamen dengan rating tertinggi langsung membuat gebrakan sejak pertandingan pembuka. Pirlo has taken up position unnoticed and can drive it in for a sensational goal. Andrea Pirlo sedang berada di masa keemasannya pada usia 27 tahun. Jadi di laga pembuka Italia di Piala Dunia melawan Ghana, dia menguasai lini tengah, memberikan umpan-umpan berbahaya, dan bahkan ikut membantu pertahanan, mengakhiri laga dengan nilai 8,5. Lalu di pertandingan berikutnya, dia seolah ada di mana-mana, mencatatkan 128 sentuhan bola, lebih banyak dari siapapun di lapangan. Di atas semua itu, dia mencetak 1 umpan kunci, mengakhiri laga dengan rating di atas 8 lagi. Dia tak terbendung, dan di pertandingan berikutnya, dia kembali menguasai lini tengah. 118 sentuhan bola dan akurasi umpan yang luar biasa, tapi tidak ada kontribusi gol. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi kemudian, di fase gugur, semuanya jadi lebih sulit. Melawan Australia, Italia harus bermain dengan 10 pemain, membuat Pirlo hampir sepenuhnya terisolasi. Lalu di pertandingan berikutnya, Italia mengalahkan Ukraina, tapi tidak ada serangan yang benar-benar melewati dirinya. Rasanya seperti ritme permainannya menurun. Sampai babak semifinal melawan Jerman, saat Pirlo tampil sebagai pahlawan. Dia ada di mana-mana lagi di lapangan, mencatatkan 130 sentuhan bola. Di atas semua itu, dia melepaskan 2 tembakan tepat sasaran. Tapi skor tetap imbang. Sampai di menit-menit akhir babak tambahan waktu, bola mengalir kepadanya untuk umpan kunci seumur hidupnya. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, gol! Gol! Performa yang membuat Pirlo mendapatkan rating 8,5. Lalu, di laga final melawan Prancisnya Zidane, dia terus ditekan oleh lini tengah Prancis. Tapi dia masih sempat memberikan umpan kunci dari sepak pojok dan mencetak gol di adu penalti. Jadi, kalau dijumlahkan semua ratingnya, Pirlo mengakhiri turnamen dengan rata-rata tertinggi di seluruh skuad Italia, 7,9. Turnamen yang luar biasa untuknya, tapi Zidane masih memegang keunggulan. Sekarang, 4 tahun kemudian, Spanyol menjuarai Piala Dunia. Mempunyai duet lini tengah yang mematikan, Xavi dan Iniesta. Tepat di laga pembuka melawan Swiss, Xavi menguasai lini tengah dengan 114 sentuhan bola, memberi semua orang gambaran tentang apa yang bisa dia lakukan. Tapi di pertandingan-pertandingan berikutnya, Xavi melakukan lebih banyak kesalahan dari sebelumnya, membuat ratingnya sedikit turun. Sementara itu, Iniesta juga tampil sangat konsisten di Piala Dunia ini, dengan rating yang selalu di atas 7. Lalu Spanyol mencapai babak 16 besar, dan saat melawan Portugal, Xavi kembali menunjukkan kehebatannya. 92 umpan, dengan 8 diantaranya berbuah tembakan rekan setimnya. Performa yang sangat mendominasi sehingga, meski tanpa gol atau umpan kunci, dia tetap mendapatkan nilai 8,4. Satu-satunya cara untuk menghentikan Xavi adalah dengan bermain fisik, dan itulah yang dicoba Paraguay di pertandingan berikutnya. Dia punya ruang yang jauh lebih sedikit dari biasanya dan terus-menerus dipaksa melakukan umpan-umpan sulit sehingga mengakhiri laga dengan rating lebih rendah. Tapi sama seperti Pirlo pada 2006, di babak semifinal melawan Jerman, dia kembali tampil sebagai pahlawan. Semua yang dilakukan Spanyol melewati dirinya, 124 sentuhan bola dan 105 umpan. Mesin lini tengah Spanyol. Lalu, di menit ke-73, dia maju untuk mengambil sepak pojok. Xavi's corner. Oh, it's Puyol! Satu umpan kunci untuk dirinya, tapi di pertandingan itu dia tidak mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran. Jadi tanpa mencoba melepaskan tembakan, dia mengakhiri laga dengan rating sedikit di bawah 8. Sementara itu, Iniesta juga memberikan dampaknya. 92 sentuhan saat melawan Jerman dan 1 peluang emas yang diciptakan. Tapi sekarang hanya tersisa 1 pertandingan untuk duet ini. Laga final melawan Belanda. Pemain Belanda sangat mengandalkan permainan fisik, terus-menerus dilanggar di lini tengah Spanyol. Meskipun begitu, Xavi memenangkan 9 duel bawah. Di atas semua itu, dia menjadi mesin umpan. 5 umpan yang berbuah tembakan dan 129 sentuhan bola, mengakhiri laga dengan rating di atas 8 lagi. Sementara itu, Iniesta mencetak gol kemenangan. Jadi kalau menggabungkan semua rating, secara mengejutkan kedua pemain mengakhiri turnamen dengan rata-rata 7,8. Tapi, kalau dihitung secara presisi, Xavi mengakhiri dengan 7,84, sementara Iniesta 7,80. Perbedaan yang sangat tipis membuat Xavi unggul. Itu benar-benar gila. Tapi sejauh ini, belum ada yang berhasil melampaui Zidane. Sekarang, 4 tahun kemudian, kita sampai di Piala Dunia 2014, yang juga menampilkan Xavi dan Iniesta. Tapi, Spanyol tersingkir di babak penyisihan grup. Di saat yang sama, pemain lain sedang menunjukkan betapa hebatnya dia. Di laga pembuka Jerman melawan Portugal, pemain ini maju untuk mengambil sepak pojok. The height of Hummels, the goal of Hummels.
Di usia 24 tahun, Toni Kroos berada dalam kondisi fisik puncaknya dan di laga itu mencatatkan akurasi umpan 96%. Tapi dia tidak mengambil banyak risiko, mengakhiri laga dengan rating 7,5. Lalu, saat banyak pemain Jerman mengalami pasang surut, Toni Kroos menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Di pertandingan berikutnya melawan Ghana, dia meraih rating 7,5. Lalu rating 7,8 di pertandingan berikutnya, 7,7 setelahnya, dan 7,3 lawan Prancis di perempat final, sambil juga mencetak 1 assist lagi untuk Hummels. Kroos menjalani Piala Dunia yang sangat konsisten, tapi belum ada yang sedominan itu, sampai babak semifinal melawan Brasil, saat dia menampilkan performa yang masuk dalam sejarah sepak bola. Itu adalah pertandingan yang sangat menegangkan. Jerman sudah kalah di 2 semifinal berturut-turut sebelum ini, tapi hanya dalam 11 menit, Kroos maju untuk mengambil sepak pojok lainnya. First corner. Plenty of height on it. It's gone through. Germany score! Itu sudah menjadi assist ketiganya di turnamen ini. Lalu, hanya beberapa menit kemudian, dia menguasai bola dan memberikan umpan yang memulai proses gol lainnya. Kalau berhenti di situ saja, itu sudah jadi performa yang sangat bagus, tapi kemudian bola jatuh ke kakinya di luar kotak penalti. And Germany are looking good for the final on Sunday. They might get another one here. It's 3-0. Dan dia belum selesai. Hanya 60 detik kemudian, dia merebut bola, melakukan umpan 1-2 cepat, dan mencetak gol lagi. 2 gol dan 1 assist. Dia berperan sangat besar dalam kemenangan bersejarah ini, dan mengakhiri laga dengan rating tertinggi, 9,5. Tapi sehebat apapun turnamen yang sedang dia jalani, di laga final, satu kesalahan hampir merusak semuanya. Di babak pertama, Kroos mencoba memberikan umpan sundulan ke belakang, tapi malah mengarahkan bola tepat ke penyerang Argentina. Beruntung baginya, itu bukan Messi yang berada di sana, melainkan Higuain, yang gagal memanfaatkannya. Jerman sempat gugup, tapi setelah itu, Toni Kroos kembali menguasai lini tengah, mencatatkan 128 sentuhan bola, lebih banyak dari pemain manapun. Sebagai perbandingan, Messi mencatatkan 68 sentuhan bola, benar-benar cuma separuhnya. Lalu, di babak perpanjangan waktu, Kroos memberikan umpan sederhana ke Schürrle, yang menjadi awal dari skema gol penentu kemenangan Jerman. Jadi, menggabungkan performa itu dengan seluruh pertandingan lainnya, Kroos mengakhiri turnamen dengan rata-rata nilai tertinggi di seluruh skuad juara, 7,9. Sampai saat ini, belum ada yang bisa melewati Zidane, tapi kita masih punya 3 juara lagi. Lalu, 4 tahun kemudian, Kroos kembali tampil bagus. Tapi dia praktis jadi satu-satunya karena Jerman langsung tersingkir di babak penyisihan grup. Jadi alih-alih Jerman, tim yang mulai bersinar adalah Prancis. Dan memimpin mereka ada Griezmann yang berusia 27 tahun. Dia sedang berada di puncak kariernya setelah menjuarai Liga Eropa dengan 2 gol di laga final. Jadi dia memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin lini serang Prancis. Lalu tepat di pertandingan pembuka, dia mengejar umpan terobosan dan dijatuhkan dari belakang. Wasit menunjuk titik putih dan dia maju sebagai eksekutor. In a World Cup finals, he has now. It's France 1, Australia 0. Setelah itu, dia melepaskan 2 tembakan lagi, mengakhiri pertandingan dengan rating 7,8. Tapi di pertandingan-pertandingan berikutnya, situasinya jadi lebih sulit. Melawan Peru, dia bermain jauh lebih ke dalam, jadi hampir tidak mengancam gawang lawan. Hal yang sama terjadi di pertandingan berikutnya. Lalu tibalah babak 16 besar melawan Argentina dan dia tampil gila-gilaan. Tendangan bebasnya menghantam tiang gawang dan kemudian dia mencetak gol dari titik penalti. Tapi setelah itu, Griezmann mulai makin jarang menyentuh bola, cuma mencatatkan 16 umpan sepanjang pertandingan. Dia tidak sedesisi yang diharapkan orang-orang, tapi semuanya berubah di pertandingan berikutnya. Di awal babak pertama melawan Uruguay, dia mengirimkan umpan silang sempurna ke kepala Varane untuk mencetak gol pembuka. 1 assist lagi untuknya. Lalu di babak kedua, dia memutuskan untuk menguji kiper lewat tembakan jarak jauh. Tolisso. Here is Antoine Griezmann. Griezmann to shoot, and it's gone in! Berkat kiper Muslera, dia kini mengoleksi 1 gol dan 1 assist. Dan itu belum semuanya, dia memenangkan hampir setiap duel di lapangan, mendapatkan rating 8,7. Performa yang luar biasa. Prancis kemudian melaju ke babak semifinal melawan Belgia dalam pertandingan yang sangat sengit. Tapi sekali lagi, Griezmann tampil sebagai pembeda, mengirimkan umpan silang sempurna untuk gol sundulan Umtiti. Berkat 1 assist lagi darinya, Prancis melaju ke babak final. Bola-bola mati adalah keahlian Griezmann. Dan di laga final, dia membuktikannya sekali lagi. Dia mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti dan Mandzukic menyundulnya ke gawangnya sendiri. Benar-benar asis untuk gol bunuh diri. Tapi itu pertandingan yang sulit dan Kroasia dengan cepat menyamakan kedudukan. Sampai akhirnya Griezmann mengambil tendangan sudut dan bola mengenai tangan Perisic. Penalti untuk Prancis. Sekali lagi, tanggung jawab ada di pundaknya dan dia mencetak gol keempatnya di turnamen ini. Kemudian, dia bahkan memberikan umpan kepada Pogba yang berbuah gol ketiga Prancis. Tapi meski tampil menentukan, skema permainan Prancis juga membuatnya melakukan beberapa kesalahan umpan dan kehilangan penguasaan bola. Gara-gara itu, dia mengakhiri laga dengan rating di bawah 8. Pada akhirnya, Prancis menjadi juara dunia dan Griezmann mengakhiri turnamen dengan rating tertinggi di seluruh tim, 7,7 di atas Pogba dan Mbappe. Semakin sulit membayangkan ada yang bisa melewati rating Zidane.
Kalau ada satu pemain yang akhirnya bisa melewatinya, dialah Lionel Messi di Piala Dunia berikutnya. Tapi di laga pembuka, Argentina kalah 2-1 dari Arab Saudi. Sepertinya dia akan menghadapi Piala Dunia yang mengecewakan lagi, sampai akhirnya di pertandingan kedua melawan Meksiko, Messi bangkit. Lionel Messi, Messi's hitting on! Dia mencetak gol pembuka. Lalu di akhir pertandingan dia memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang mencetak gol yang sangat spektakuler. 1 gol, 1 assist dan rating 8,2. Tapi itu masih belum cukup untuk mengejar Zidane. Kemudian datang pertandingan berikutnya melawan Polandia, di mana dia tidak mencetak gol tapi meneror lini pertahanan. 4 tembakan tepat sasaran, 97 sentuhan bola dan 5 umpan kunci yang berujung tembakan. Rating 8,7. Dengan begitu, Argentina melaju ke babak 16 besar, di mana Messi mencetak gol pembuka melawan Australia. Tapi dia lebih jarang menyentuh bola dibanding pertandingan sebelumnya dan mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran, dapat rating 8,4. Dia benar-benar menjalani Piala Dunia yang luar biasa. Tapi semua itu tidak ada artinya jika dia tidak tampil maksimal melawan Belanda. Dan saat itulah Messi menunjukkan kelasnya, memberikan umpan terobosan sempurna untuk gol Molina. Kemudian Argentina mendapatkan penalti dan sekali lagi Messi menjalankan tugasnya dengan menyarangkan bola ke dalam gawang. 1 gol dan 1 assist. Selain itu, selama 120 menit, dia hampir tidak pernah kehilangan bola dan dilanggar sebanyak 8 kali. Kemudian berlanjut ke adu penalti dan Messi mencetak gol dari titik putih mengakhiri laga dengan rating 9,2. Sekarang hanya tersisa 2 pertandingan antara dia dan gelar juara. Lalu melawan Kroasia, dia membuka keunggulan dengan mencetak gol pembuka. Sampai akhirnya di babak kedua, Messi memberikan assist luar biasa kepada Julian Alvarez untuk mencetak gol. Tapi di pertandingan ini, performanya kurang intens dan membuat beberapa kesalahan individu mengakhiri laga dengan rating 7,9. Hal itu membuat tantangan untuk melewati Zidane jadi jauh lebih berat. Sekarang di partai final, dia harus mendapatkan rating di atas 8,5. Itu sangat sulit dicapai di sana, terutama mengingat final Messi sebelumnya, di mana dia hanya mendapat rating 6,4 melawan Jerman. Tapi kali ini, hanya dalam waktu 20 menit, Di Maria dilanggar di dalam kotak penalti. Lalu Messi maju dan mengeksekusinya dengan sempurna. Tidak lama setelah itu, dia membantu mengawali skema serangan yang menghasilkan gol kedua Argentina. Kelihatannya ini bakal jadi kemenangan yang mudah, sampai akhirnya Mbappe membalas dengan 2 gol cepat, memaksa pertandingan lanjut ke babak perpanjangan waktu. Tapi kemudian Messi bangkit sekali lagi. Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi! 2 gol di partai final, tapi kemudian Mbappe mencetak gol lagi. Jadi pertandingan berlanjut ke adu penalti dan Messi mencetak golnya, membantu Argentina memenangkan adu penalti. Selain mencetak 2 gol, Messi juga mencatatkan 4 tembakan tepat sasaran dan 87% akurasi umpan, mengakhiri laga dengan rating 9,4. Dengan begitu, dia melampaui Zidane dengan rating rata-rata 8,5. Itu terlihat seperti Piala Dunia terbaik dalam hidupnya. Tapi 4 tahun kemudian, dia berhasil mencetak lebih banyak gol, tapi dia hanya menjadi runner-up. Jadi secara kontroversial, penghargaan pemain terbaik akhirnya diberikan kepada sang juara Rodri. Tapi apakah Rodri benar-benar pantas mendapatkan penghargaan itu? Nah, untuk memahami bagaimana dia bisa menjadi pemain terbaik Spanyol, kita harus kembali ke pertandingan pembuka, di mana melawan Tanjung Verde, dia menguasai lini tengah dengan 116 umpan. Dia ada di mana-mana di lapangan. Selain itu, dia memberikan 3 umpan yang berujung tembakan rekan setimnya, mendapatkan rating 8,6, dia mengendalikan ritme permainan. Dan di pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi, hal yang sama terjadi dengan 116 umpan. Kedua pertandingan itu adalah penampilan yang sangat luar biasa. Tapi di pertandingan berikutnya melawan Uruguay, dia bermain lebih ke belakang dan tidak begitu efektif saat bertahan, mengakhiri laga dengan rating yang lebih rendah. Tampaknya dia tidak akan terlalu menonjol. Tapi begitu memasuki babak gugur, dia tampil sangat luar biasa. Dia mencatatkan lebih dari 100 sentuhan di setiap laga babak gugur, sekaligus memberikan dampak besar saat bertahan, mendapatkan rating di atas 7 di setiap pertandingan. Dia sudah sangat konsisten, tapi di laga final melawan Argentina, tampilannya hampir sempurna. Dia menyelesaikan 101 umpan dengan akurasi 95%. Dan final Piala Dunia selalu berlangsung tegang, sampai-sampai Messi kehilangan bola 16 kali, tapi Rodri hanya kehilangan bola 5 kali, dan dia juga menjadi tembok kokoh di pertahanan, memenangkan 8 duel bawah. Jadi Rodri sangat krusial bagi Spanyol untuk menguasai pertandingan, mengakhiri laga dengan rating 8,5. Sebagai gambaran, dia mencatatkan rata-rata 94 umpan per pertandingan, menguasai lini tengah, dan hampir tidak pernah kehilangan bola. Jadi bahkan tanpa gol atau assist langsung, dia mengakhiri turnamen dengan rating tertinggi di seluruh skuad, 7,8, sama seperti Xavi pada 2010. Sekarang sudah resmi, dalam 8 Piala Dunia terakhir, performa individu terbaik dari seorang pemain juara adalah milik Messi pada 2022. Hampir tidak mungkin untuk dilewati. Jadi bagaimana pendapatmu tentang video ini? Kalau kamu suka, sepertinya kamu juga bakal suka video yang satu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.